Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Bunga Lestari. Saya dari Merauke. Dan pertama-tama yang terhormat Umi Ida dan Nabi Hanif selaku pengasuh dan direktur pesantren Supercamp Naroi Bani Ida, dan Gus Awa Gus Amin beserta istri selaku kepala madrasah, dan Mila selaku bagian dalam, dan pengurus-pengurus yang ada di pondok, guru-guru yang ada di sekolah, dan Mbak Ain selaku penguji kitab ini, dan teman-teman yang hadir di sini dan keluarga saya yang ada di rumah yang saya cintai. Di sini kamu. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang adab terhadap ayah, saudara, dan tetangga. Jadi Ibu pertama enggak? adab Ibu enggak? orang tua. Adab terhadap orang tua, tetangga dan rumah tangga, tetangga dan saudara. Jadi di sini gak ada adab. Jadi di sini saya mudah takut. Ya, pertama-tama adab terhadap orang tua. Adab terhadap orang tua itu kayak misalnya kita tuh nggak boleh, kalau sama ibu kita nggak boleh kayak sama orang tua kita nggak boleh ngomong gitu, nggak boleh kayak nggak boleh akhlak tercela kita tuh nggak boleh ituin ke orang tua. Soalnya kan orang tua itu yang melahirkan kita, penyebab kelahiran anak itu adalah orang tua. Terus ibu juga yang melahirkan kita, menyusui, merawat, mengandung. Terus kita juga cara beradab terhadap orang tua gimana sih? Kita tuh nggak boleh menentang perintahnya. Soalnya ayah tuh yang memberi nafkah, ibu yang melahirkan gitu. Terus nggak menyakiti perasaannya gitu. Kita nggak boleh menyakiti perasaannya. Tapi kalau misalnya orang tua kita misalnya nyuruh kita gini, Dek, nak kamu coba curi buah di tangga sebelah. Nah itu nggak boleh, itu harus kita menentang perintahnya. Bu, ayah kok nyuruh aku kayak gitu sih ya? Nah terus selalu mohon ampunan, kayak misalnya kita tuh kayak minta maaf ke orang tua gitu. Kalau misalnya ada salah, soalnya ridho orang tua itu selalu menyertai kita, dan kalau misalnya orang tua maafin kita tuh mendapatkan rahmat gitu. Setelah rahmat Allah, rahmat orang tua gitu. Terus kita tuh harus mendekati perbuatan baik, terus menjauhi perbuatan buruknya terhadap orang tua. Lanjut ke cabang kedua, ada adab terhadap saudara. Adab terhadap saudara ini kita harus bersikap rendah hati. Harus bersikap rendah hati, bersabar dan tidak sombong di depan saudara kita. Terus menolong semampunya. Kalau misalnya kita mampunya nolong saudara kita, kayak misalnya mampunya nolong minjemin dia uang 1.000 gitu. Kalau misalnya kita nggak mampu minjemin 10.000, ya udah pinjemin berapa aja. Terus menanyakan ketidakhadiran. Jadi kalau misalnya kita ada ngumpul keluarga gitu, terus ada si kakak nggak hadir, nah itu kita nggak boleh cuek aja, kalau paling di kamar. Nah itu kita harus nanya, loh kakak mana gitu. Terus menjauh dari kejahatan, kita nggak boleh mendekatkan saudara kita terhadap kejahatan, soalnya ya dilarang. Terus menjaga kedekatan, menjaga kebaikan bersama saudara gitu. Kita nggak boleh kayak selalu marah-marah ke saudara kita walaupun saudara kita salah, kita harus Nah terus kita juga harus menjalin tali silaturahmi sama saudara kita walaupun seatap, tapi kan ada sih saudara-saudara kayak gitu tapi seatap nggak dekat gitu. Kita harus menyambungkan tali silaturahmi. Lanjut ke cabang ketiga, ada adab terhadap tetangga. Adab terhadap tetangga ini kayak misalnya keluarga si A itu udah bersuami istri, keluarga si B ini belum. Nah akhirnya suami dari si A ini suka ngeliatin cewek sebelah gitu. Terus istrinya ini suka ngeliatin cowok sebelah. Nah itu pisah aja mendingan. Itu ada bertetangga ya, Bung? Enggak, Itu ada berumah tangga kayaknya. itu. Terus kita tuh nggak boleh mandangin tetangga kita walaupun dia tuh cuma tetangga, tapi kan nggak halal gitu.
Terus kita juga harus menutupi segala kekurangan tetangga kita. Kita nggak boleh kayak dia loh ini, dia loh ini. Dia tuh baik tau. Kalau dengerin kita tuh maksimal ya. Harus melebihkan, kita kayak harus memandang baik. Terus kita harus hadapi dengan senyuman. Jadi kalau misalnya kayak berhadapan atau enggak lewat-lewatan senyum. Jangan mukanya jutek gitu, nanti dia mesti apa sih orang nggak buat salah apa-apa nih gitu. Terus ini juga kalau misalnya mereka sakit, kita harus kunjungi mereka, nggak boleh cuek gitu. Tetanggamu sakit, ya udah biarin, terus kenapa? Nggak boleh. Kayak tetanggamu sakit, gimana di rumah sakit mana? Ayo jenguk yuk gitu. Tuh, terus ini juga maaf ya Mbak, hendaknya memberi salam. Kayak misalnya ngetuk pintunya gitu, tek. Terus kan masa kita langsung nyelonong masuk? Itu bukan tetangga banget sih. Nah terus kita juga misalnya bersih tatap atau nggak jauh-jauhan gitu, nyapa kayak gitu, jangan cuek-cuek. Alah ngapain sih nyapa dia gitu. Udah gitu aja, ada yang mau tanyakan? Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.